Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mulia Rahman dari Psikologi A 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar menurut pendekatan dari behavioristik. Apa sajakah itu? Simak videonya sampai akhir. Belajar dan mengapa kita perlu belajar? Ya, belajar merupakan suatu proses atau upaya seseorang untuk merubah tingkah lakunya untuk mendapatkan suatu perubahan dalam tingkah laku, kemudian pengetahuan ataupun sikap. Juga mengapa kita perlu belajar? Belajar menjadi proses bagi semua orang untuk dapat mewujudkan sesuatu yang diinginkannya. Seperti apa yang kita inginkan di masa lalu untuk dapat terjadi di masa sekarang, dan apa yang kita usahakan sekarang untuk terjadi di masa depan. Terdapat 3 tipe belajar menurut pendekatan behaviorisme. Yang pertama, classical conditioning, kedua, operant conditioning, dan modeling atau observasi. Yang pertama yaitu classical conditioning. Classical conditioning adalah salah satu bentuk teori belajar behavioristik menurut Ivan Pavlov. Menurut Ivan Pavlov, classical conditioning dibagi menjadi dua, yaitu refleks secara fisiologis dan yang kedua adalah refleks psikis. Apa itu refleks psikologis? Refleks fisiologis adalah innate proses, yaitu refleks alami. Sebagai contoh, keluarnya sekresi lambung karena adanya daging organisme. Disebut dengan unconditioned reflex. Refleks psikis adalah refleks bersyarat, artinya ia terjadi akibat belajar. Sebagai contoh, air liur yang muncul pada anjing saat mendengarkan suara lonceng. Hal itu terjadi karena setiap kali lonceng berbunyi selalu ada makanan di sebelahnya. Sehingga terjadilah perubahan dari si anjing ketika mendengarkan lonceng, dia jadi mengeluarkan air liur. Fenomena dasar classical conditioning adalah bahwa banyak perilaku yang dapat dikondisikan. Sebagai contoh seperti ini, daging dimasukkan ke dalam mulut anjing, anjing mengeluarkan air liur. Daging disebut sebagai unconditioned stimulus atau UCS, kemudian keluarnya air liur tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun atau alami. Kemudian suara bel tidak menyebabkan anjing mengeluarkan air liur, stimulus netral. Suara bel disebut sebagai conditioned stimulus atau CS. Stimulus CL atau suara bel dan UCS sebuah daging diberikan berulang-ulang pada anjing. Setelah berkali-kali pasangan CS, yaitu lonceng tadi, dan UCS, daging diberikan, kemudian ketika mendengar suara bel atau CS, akhirnya si anjing mengeluarkan air liur. Karena merupakan dampak dari lonceng yang terbiasa bersama dengan daging. Sehingga keluarnya air liur ini disebut dengan conditioned response atau CR. Dalam aplikasi aktivitas individu adalah sehingga aplikasi dalam aktivitas individu yaitu anak dilecehkan di sekolah, akhirnya dia merasa tidak nyaman saat dilecehkan, anak memasang rasa tidak nyaman ke sekolah, akhirnya sang anak tidak suka untuk berangkat ke sekolah. Yang kedua yaitu operant conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Teori operant conditioning adalah teori yang mengungkapkan bahwa tingkah laku bukan sekedar respon terhadap stimulus tetapi juga suatu tindakan disengaja atau operan. Kemudian, dalam memahami perilaku harus memusatkan perhatian pada penyebab eksternal dan perilaku dan konsekuensi yang mengikutinya. Jadi, dalam operant conditioning itu dibagi menjadi 3, yaitu konsekuensi netral, terus reinforcement, dan punishment atau hukuman. Suatu konsekuensi netral tidak akan meningkatkan ataupun menurunkan kemungkinan terjadinya perilaku di masa yang akan datang, seperti didiamkan saja. Gitu. Kemudian yang kedua adalah reinforcement atau memperkuat atau meningkatkan kemungkinan terjadinya respon di masa yang akan datang. Sebagai contoh, apabila seorang anak terbiasa untuk memberikan makanannya kepada sang teman, akhirnya orang tua memberikan reinforcement atau memperkuat, memberikan pujian gitu. Akhirnya sang anak akan melestarikan hal tersebut, melestarikan perilaku tersebut. Jadi dia senang untuk berbagi terhadap temannya.
Lalu hukuman punishment. Punishment ini sebagai contoh adalah apabila seorang anak melakukan suatu hal yang jahat atau melukai temannya, menjahili temannya, akhirnya kita berikan hukuman. Sebagai contoh, kita tidak memberikannya mainan atau tidak membelikannya hadiah atau menegurnya agar tidak terjadi di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir adalah modeling atau observasi. Hal ini adalah perilaku belajar berdasarkan dari lingkungannya, yaitu mencontoh dari perilaku orang tuanya, hal-hal yang terjadi di sekitar rumahnya, kakaknya, atau tetangga-tetangganya. Sebagai contoh, apabila orang tua senang tersenyum ketika bertemu dengan saudara, bertemu dengan tetangga, apabila orang tua senang bertemu dengan tetangga dan menegur, akhirnya sang anak yang terbiasa melihat hal tersebut ketika melihat temannya atau melihat tetangganya senang juga untuk menegur. Sebagai contoh juga, pada modeling, apabila orang tua senang sekali untuk marah-marah terhadap hal kecil, hal tersebut bisa menyebabkan seorang anak menjadi emosional juga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.